Baik, terima kasih. Jadi hari ini saya berkolaborasi dengan Pak Beni. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya adalah pemerhati dalam supply chain management. Hari ini kita akan banyak berdiskusi terkait dengan informasi atau berita atau sesuatu di dalam bisnis yang memang sangat penting bagi kita semua. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa membawa ide, bisa membawa perubahan kepada kita sendiri, kepada perusahaan kita, ataupun kepada ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Amin. Amin. Kemudian saya perkenalkan Pak Beni. Silakan Pak Beni Ya. untuk memperkenalkan. Halo. Selamat berjumpa ya dengan saya Beni Adisyawan. Saya praktisi, konsultan dan trainer yang berkhusus di bidang supply chain management. Ya, mulai dari inbound pengadaan, logistik, outbound, reverse. Sudah lebih dari 7 tahun saya berkecimpung dan memiliki perusahaan di bidang jasa konsultan dan pelatihan. Sebelumnya saya hingga 17 tahun menjadi profesional ya di berbagai perusahaan multinasional asing maupun BUMN ternama hingga saat ini. Nanti semoga insight yang bisa kita diskusikan bisa bermanfaat ya Pak ya dalam era ekonomi yang sangat menantang. Betul sekali. Ya, karena sekarang kondisinya VUCA ya Pak, inflation dan macam-macam, sehingga kita harus berpikir di luar hal yang biasa. Yes, gitu. Karena jujurnya kalau kondisi yang abnormal berarti kita harus menghadapi dengan sesuatu yang abnormal juga. Betul, seperti itu. Baik, sekarang tema hari ini kita terkait dengan ketahanan perusahaan dalam menyikapi kondisi ekonomi yang fluktuasi di tengah ketidakpastian saat ini, yang diawali dari tarif Trump ya, gitu ya Pak Beni. Ini tema yang kita bawa ini berdasarkan dari Detik Finance, di mana Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo melakukan survei kepada para pengusaha anggotanya, di mana dirangkum dan mendapat beberapa hal yang terkait dengan ketahanan organisasi, di mana konsekuensi dari ketahanan organisasi adalah mulai dari penurunan perusahaan, performan, kemudian juga pemutusan hubungan kerja dan banyak hal lainnya yang sangat-sangat mengganggu ekonomi kita. Dari 3 poin utama dalam menurut Detik Finance ini, yang pertama adalah terkait dengan penurunan order customer. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan biaya operasional, biaya produksi yang makin meningkat. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan biaya tenaga kerja. Ya. Mungkin dengan kondisi ini dari Pak Beni bisa memberikan masukan ataupun pandangan. Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya, jadi kebetulan saya juga Ketua Umum Ikatan Ahli Handai Supply Indonesia. Kita sering berbincang ya secara internal. Kemarin juga kita baru melakukan diskusi internal yang memang sangat challenging. Dan para profesional supply chain sekarang sangat dituntut untuk thinking and doing out of the box. Seperti itu Pak. Saya juga alhamdulillah tergabung di Kadin Indonesia dan juga IPMI. Kawan-kawan saya itu juga bercerita, kalau kita saling curhat gitu Pak ya. Itu sangat menantang Pak. Kondisi sekarang, bahkan beberapa agak sedikit ekstrim gitu ya. Ini kondisi saat ini lebih ekstrim ya dibandingkan COVID terdahulu, lebih sulit sekarang untuk mendapatkan bisnis ya. Jadi sekarang sedang bergejolak. Tentu Pak Irfan sebagai profesional di bidang otomotif apalagi Pak ya, sedang berubah ya komposisinya ya. Adanya mobil listrik dengan mobil konvensional, truknya sedang berubah. Jadi meminta agar tadi hubungannya dengan ketahanan, resilience itu, maka ya di dalam perusahaan kita juga harus mencoba inovasi. Jadi banyak sekali hal-hal tadi mengenai penurunan demand ya di pasar. Memang itu menjadi masalah utama. Saya sendiri di perusahaan saya juga terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Tapi kita terus harus mencoba untuk survive. Kita harus menjadi motor perubahan dengan banyak cara. Tadi kalau masalah demand dan juga tadi mengenai ongkos produksi yang naik itu kayak paradoks Pak ya. Volume pendapatan revenue turun, tapi di sisi lain biaya operasi meningkat. Biaya operasi meningkat karena apa? Karena di Indonesia ada kebijakan khusus mengenai seperti upah tenaga kerja yang harus terus diatur dan umumnya naik. Kita belum jarang ya kita mendapati tahun tertentu selanjutnya turun, itu kayaknya belum pernah ya.
selama ini kebanyakan naik. Nah, itu kan menjadi dilema. Pendekatan yang saya pernah lakukan ya ketika menjadi profesional, karena saya juga pernah mengalami hal seperti ini ketika menjadi profesional dan sekarang saya sebagai entrepreneur, adalah kita harus dengan jelas, jeli ya dan juga cerdas, Pak. Kita lakukan optimalisasi di semua sumber daya yang kita miliki, Pak. Saya lebih suka dan sangat suka dari dulu saya pakai teknik lean management, lean concept. Di supply chain bisa nggak? Sangat bisa, Pak. Di beberapa industri, supply chain itu biayanya bisa hingga 40-50% Pak dari operating cost atau OPEX, Pak. Ya, jadi kalau manajemen supply chain ini tidak dikelola dengan baik, ya, tidak dilakukan optimalisasi dengan benar, maka sangat berdampak terhadap ketahanan bisnis itu sendiri. Salah managing, ya, apalagi kita ngomongin seperti yang profit sensitif ya, seperti FMCG, retailer, itu biaya supply chain-nya itu besar sekali. Saya juga lama di hulu migas pun, supply chain cost kita ngomongin inbound, outbound, dan reverse, itu bisa 40-50%. Jadi caranya gimana? Waktu itu saya menyikapinya. Ya, yang pertama adalah konsep lean supply chain itu sendiri. Kita coba petakan, Pak. Mana biaya yang bisa kita optimas. Jadi jangan melakukan cost cutting secara radikal. Ya, karena saya dulu pernah mengalaminya, Pak. Ya, sebagai contoh, ya, di salah satu perusahaan pernah ketika ekonominya sedang buruk ya, melakukan cost cutting, fungsi general affair-nya ya, itu mengurangi stok tisu, Pak, di toilet kantor kami. Akhirnya menyebabkan apa? Jam 10 pagi itu habis tisu di semua toilet kantor kami. Tapi yang namanya kita ke toilet itu adalah hak asasi dan tidak bisa ditahan, Pak ya. Dan itu harus dilakukan. Nah, pada saat itu yang terjadi, kawan-kawan saya ya, dan mungkin termasuk juga saya ya, terpaksa harus keluar kantor untuk menuju toilet yang memang kita harus lakukan, Pak. Imbasnya apa? Imbasnya jam 10 itu toilet tisu habis, jam 10 itu banyak karyawan keluar dengan alasan mencari toilet, kebanyakan pulang atau kembali ke tempat kerja itu bisa jam 2, jam 3. Akhirnya apa? Perusahaan mengalami kehilangan produktivitas dan man hours yang biayanya jauh lebih mahal dibandingkan tisu toilet itu sendiri. Nah, itu disebut, kalau saya menyikapinya itu sebagai cost cutting yang sporadis. Ya, justru itu tidak menciptakan ketahanan, ada juga menyebabkan kerugian besar apabila cost cutting tidak dilakukan dengan benar. Ya, dengan benar saya suka dengan teknik yang sudah teruji hingga detik ini, yaitu lean. Ya, kita fokus ke pemborosan yang umumnya di supply chain banyak terjadi, Pak Irfan. Adalah over capacity. Ya, coba kita cek ya, bagaimana fasilitas gudang kita, receiving kita itu terpakai. Kita teliti lagi mana gudang milik sendiri, mana gudang sewa. Kalau gudang sewa, optimize. Ya, jangan sampai susunannya itu ternyata tidak maksimal secara vertikal. Atau barang yang dead stock ya, yang tidak pernah bergerak ada di gudang sewa, sedangkan gudang milik itu sepi atau kosong. Kita harus di-relocate. Terus juga transportasi, itu juga bisa dioptimas biayanya, Pak. Kita lihat okupansi ketika per tripnya, Pak. Jangan sampai tracking perusahaan ketika mengirimkan, Pak. Bapak misalnya Pak Irfan ada ini ya, kendaraan truk yang membawa mobil itu ya. Itu harus dilihat cek okupansi carrier-nya ya, okupansi setiap tripnya, Pak. Berapa persen teroccupied? Ya, itu kan biayanya besar sekali. Kalau bisa 80% jalan. Kita seimbangkan antara optimalisasi sama customer service respon, Pak ya. Kalau kita maunya per mobil, per package, atau kita sebutnya sebagai less than load, Pak. Kecil, berangkat sesuai jadwal atau sesuai permintaan customer. Tapi itu berbiaya. Dalam kondisi seperti ini kita harus punya keseimbangan yang tepat. Nah, ini menarik sekali, Pak. Jadi kalau kan tadi kan kita bahas kaidahnya dari supply chain. Ya, supply chain artinya mata rantai kalau bahasa Indonesia. Inbound, outbound. Mata rantai itu ada kaitannya dengan waktu, ya. Ada kaitannya dengan jarak. Gitu. Nah, berarti itu semua segala sesuatu terkait dengan proses harus dipahami aliran prosesnya, harus dipahami konsekuensi informasi yang harus disediakan sehingga antara satu proses dengan proses lainnya bisa berjalan dengan baik. Ya.
termasuk konsekuensinya adalah biaya yang harus dikeluarkan dari setiap proses tersebut. Nah, sekarang yang menjadi challenge sebagai dunia usaha yang ada saat ini adalah bagaimana menyiasati supply chain sehingga yang kita ketahui sekarang kan order customer menurun di semua, hampir di semua bidang industri. Nah, sekarang bagaimana kita menyiasati dari sudut pandang supply chain? Ya, jadi tadi saya sampaikan di beberapa industri yang sangat supply chain cost itu sangat signifikan, Pak ya, seperti FMCG, retailer dan mungkin perusahaan distribusi, Pak ya. Itu kita bisa menghemat biaya atau supply chain cost efisiensi dengan baik, Pak. Dengan cara yang pertama, jadi kalau saya secara pribadi bukan potong karyawan secara sporadis gitu ya, karena memotong karyawan atau PHK itu juga berbiaya sebenarnya, Pak. Apalagi kalau kontrak kerja karyawan berbasis kontrak tertentu gitu, Pak, itu ada periode yang harus tetap dibayarkan. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu kurangi kesalahan pengelolaan rantai supply, Pak. Salah beli, salah kirim. Ya, salah beli artinya apa? Dibeli tapi tidak dipakai. Harus dikembalikan kembali. Itu berapa perusahaan bakar untuk itu? Belum lagi biaya purchasing cost-nya. Bapak di perusahaan kan ada karyawan-karyawan yang menghandling pengadaan seperti purchaser atau procurement. Mereka ada biaya gaji, ada sistem di situ. Kita harus kurangi kesalahan membuat PO, membuat kontrak. Dalam setahun itu harus, kalau itu semua adalah man hour cost yang dibakar oleh perusahaan. Kita lihat di situ. Ya, jadi kesalahan supply chain output kita, mulai dari inbound pengadaannya, warehousing dan juga outbound, ya pergudangannya, optimalisasi, transportasi, distribusi kita kurangi, kalau bisa hilangkan kesalahan kerja fundamental kita. Yang kedua apa? Ya, over capacity. Kita lihat, misalnya teman-teman mulai dari inbound gitu ya, tenaga atau sumber daya manusia dan sistem, apakah sudah terpakai secara maksimal? Saya tahu sekali ya, beberapa perusahaan membeli produk ERP atau produk e-procurement dengan sporadis dan ya, kalau buat saya hanya keren-kerenan, bukan by needs gitu ya. Jadi ketika itu dibeli dan tidak dipakai secara maksimal, untuk apa dipelihara gitu ya? Bahkan mungkin pembeliannya harus dikoreksi kembali, Pak. Jadi sekarang need to purpose. Ya, jangan sampai kita salah menggunakan resource kita itu juga. Atau kita di pergudangan gitu ya, kita salah menggunakan fleet yang biasanya untuk heavy equipment ternyata di gudangnya Pak Irfan misalnya hanya mengangkat 1-2 ton. Tapi kenapa harus ada forklift 10 ton? Ya, itu kan tidak tepat. Over capacity. Nah, itu biaya untuk operasinya kan juga mahal, Pak. Kenapa nggak dikecilkan? Apalagi kalau itu sewa, Pak. Ya, penurunan kapasitas misalnya dari 10 menjadi 5 ton, itu biaya sewanya itu bisa setengah bahkan lebih, Pak. Di situ banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk mereduce total supply chain cost dan meningkatkan. Itu kenapa saya suka Lean. Lean itu bukan cost cutting saja, tapi menghilangkan non value added, mengurangi biaya tapi lebih cepat, Pak. Kita lihat transportation-nya, kita lihat layout-nya, Pak. Apakah sampai saat ini banyak teman-teman ya secara internal bergerak tapi tidak secara optimal, Pak. Kita lihat relayouting perusahaan kita, kurangi transportation and motion-nya, Pak. Banyak non-value motion yang dilakukan oleh perusahaan, kurangi itu. Ya, jadi agar yang value add itu yang utama. Jadi supply chain ini menjadi banyak kunci keunggulan di perusahaan-perusahaan, Pak. Banyak sekali, tapi memang di Indonesia, jujur, ini belum terlalu matang di setiap industri. Banyak yang masih tersembunyi, Pak. Biaya inbound, biaya outbound itu tersembunyi ada di bagian operasi, ada di bagian project. Padahal itu kalau bisa dikonsolidasi ke supply chain function, itu penghematannya itu akan luar biasa. Luar biasa sekali. Dan tadi, waiting over processing, ketidakjelasan policy perusahaan, dan ingat juga supply chain juga ada 3 model, Pak. Yang pertama adalah speed driven model. Ini untuk melayani customer yang memang elit gitu, Pak. Dia punya segmentasi khusus di mana bagi mereka cost itu nomor sekian. Bagi mereka adalah responsiveness dan uniqueness-nya mereka itu yang utama. Mereka akan beli walaupun harga premium.
Nah, apakah itu tetap mau dipertahankan? Atau kita mau ke model yang kedua, reliability? Atau yang ketiga, kita kalau lagi susah, lagi demand lagi turun, kita masuk ke survival mode bisnis, apakah perlu kita balik ke supply chain cost driven? Di mana quality itu banyak ya Pak ya, ada yang top sampai ke yang tetap masuk tapi dengan harga yang paling rendah. Tapi tetap masuk Pak. Nah, apakah kita mau ke cost driven operating konsep dulu sampai kita berhasil menutup tahun 2025 dan demand sudah bounce back kembali, baru kita masuk ke reliability dan nanti ke speed driven kembali. Jadi konteks ini harus dipahami oleh pemimpin perusahaan. CEO, BOD harus perhatikan supply chain pipeline-nya, Pak. Di sini biaya itu banyak terbuang dengan cuma-cuma, Pak. Jadi optimize kembali, saya yakin kita bisa, Pak. Oke, baik. Sangat menarik sekali, Pak. Ya. Sangat menarik. Karena memang kondisi sekarang dengan penurunan order otomatis OPEX-nya juga mungkin tidak bisa dikurangi ya, karena OPEX adalah segala sesuatu yang untuk menjalankan perusahaan itu mostly hampir sama ya kira-kira. Nah, itu bisa Pak sebenarnya. Kita go into detail. OPEX dengan as it is, karena OPEX yang terbentuk sekarang mungkin adalah OPEX dengan model speed driven. Bukan harga paling murah atau paling efisien yang utama, tapi kita melihat mungkin branding ya, mungkin ada di situ teratur uniqueness dan sebagainya. Karena saya sudah melatih dan menjadi konsultan di beberapa perusahaan, baik itu mulai dari yogurt sampai ke otomotif. Saya pernah Pak, selain perusahaan Bapak ada lagi perusahaan dari Europe gitu ya, sampai ke pabrik BUMN besar. OPEX yang terbentuk sekarang itu ternyata ketika diteliti banyak sekali yang bisa dioptimize cost-nya. Tadi balik lagi, banyak teman-teman di supply chain pipelines melakukan kesalahan yang berulang. Itu adalah biaya man hours, Pak. Jadi mereka karena banyak kesalahan, akhirnya harus lembur, Pak. Nah, dalam kondisi, kalau saya bilangin sebagai pengusaha survival mode dulu ya, kalau dalam kondisi ekstrem, itu ya dibandingkan PHK, lebih baik nolkan dulu namanya overtime. Ya. Dan kalau sampai titik tertentu, saya sangat sebisa mungkin jangan di PHK. Ya, coba atur kerja, non value add. Kalau demand turun, harusnya operating resource juga turun, waktu kerja juga turun. Kita coba persingkat waktu kerja, kita bernegosiasi dengan baik dan kita harus balikan kalau kondisi sudah normal, Pak. Itu akan menekan lagi. Jadi OPEX ini ya, supply chain operating cost ya, total biaya OPEX supply chain itu punya porsi yang besar, Pak, kalau benar-benar dilakukan. Ini bisa di-reduce, bisa di-optimize. Selain di-reduce ya, nanti kalau konsep lean-nya itu benar, Pak, ini kita kayak workout gitu, Pak. Lemak-lemak yang tidak terpakai itu kurangi agar kita bisa lebih agile, agar kita bisa lebih sehat, Pak. Ya, jadi bukan berarti cost cutting, sporadis. Tadi saya bilang, hati-hati. Salah nge-cut, malah perusahaan bisa celaka, Pak. Karena productivity cost yang lebih besar itu akan diderita oleh perusahaan. Makanya setiap profesional harus mengerti value add-nya dia di mana, value stream-nya di mana yang akan ditambah. Yang enggak, sikat. Gitu, Pak. Dengan mekanisme itu, kurangi kesalahan, over capacity, hindarkan, ya. Waktu nungguan gitu ya, kurangi signifikan. Ketidakjelasan arah dan direction, kurangi. Transportasi yang tidak terskema dengan baik, akhirnya apa? Banyak biaya transportasi terbuang di situ, besar, Pak. Terus motion, pergerakan, exercise proses. Kalau sekarang ada 10 langkah, ternyata bisa di-reduce menjadi 7 atau 6 langkah. Kenapa harus panjang-panjang? Kita lihat value add-nya di situ, Pak. Saya yakin di setiap industri itu bisa mereduce 10-30%, Pak. Tapi memang akan mengorbankan kenyamanan. Ya. Kenyamanan mungkin akan terkorbankan. Tapi buat saya it's okay dalam survival mode. Gitu, Pak. Ya, jadi kita harus lebih peka, lebih detail. Karena nanti dalam kondisi yang sulit seperti ini, ya, ditunjukkan dengan ada pengurangan banyak pengurangan pegawai, PHK dan sebagainya, itu kan indikator bahwa terjadi kesulitan di dunia bisnis. Maka yang selamat dan bisa survive itu nanti akan menjadi champion seperti itu, Pak. Jadi kita harus peka, kita gunakan sumber daya dengan teknik yang benar, Pak. Tadi saya sudah ungkapkan ya. Saya suka dengan kalimat downtime, defect kurangi. Over capacity atau overproduction, waiting, not clear, transportation, inventory,
ya, motion dan excessive process itu adalah 8 pemborosan yang ada di setiap perusahaan. Saya yakin itu OPEX Anda bisa dioptimis. Oke, baik, menarik sekali jadi. Ya ini menjadi insight bagi kita semua sehingga bagaimana kita mengolah OPEX seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa berdampak langsung terhadap perusahaan baik saat ini maupun yang akan datang. Karena kompetisinya bukan hanya juga terkait dengan teknologi ya. Kompleks sekarang. Kalau dulu mungkin faktornya hanya sosial, ekonomi yang memang ada penurunan atau politik kadang-kadang. Tapi kalau sudah teknologi ini tidak ada yang bisa prediksi. Betul ya. Betul. Dan misalnya Bapak bekerja di multinasional asing. Untuk mempertahankan bisnis di Indonesia saja harus bersaing dengan operasi multinasional perusahaan Bapak sendiri. Misalnya kalau otomotif, saingan Bapak kan ada perusahaan cabang misalnya Vietnam dengan Thailand View, ya, atau yang lainnya yang sangat agresif dalam mendukung investor asing. Tugas kita sebagai supply chain profesional di Indonesia apabila bekerja di multinasional asing, ayo ya, kita ciptakan bisnis yang lebih menarik agar kue investasi yang terbatas di level global itu bisa maksimal teraliri ke Indonesia. Jangan sampai di kitanya di squeeze dan di sana dibesarkan. Apalagi di relokasi. Amit-amit. Nah, biar apa? Kita harus bisa melakukan cara-cara cerdas dan benar tadi, Pak. Supply chain itu buat saya, Pak, kondisi Indonesia itu belum optimal. Ya, dengan kita lihat logistik performance index kita masih menurun. Dan saya belum melihat ada gebrakan-gebrakan khusus untuk terjadinya perbaikan di situ. Ya, supply chain kita masih bisa dioptimis. Saya sangat optimis sekali. Saya sangat optimis karena setiap saya melatih teman-teman profesional, menjalankan consulting services, saya lihat potensi bahkan lebih dari 30%. Itu bisa didapat, Pak, untuk mengoptimize. Ya, jadi cost efektif. Lagi-lagi, jangan potong sporadis, jangan cost cutting sporadis yang menciptakan kerugian yang lebih besar buat perusahaan. Ya, jadi kalau sedang sakit gigi gitu ya, jangan malah jantungnya dioperasi, gitu. Ada juga berisiko kematian, ya, giginya harus. Tapi sebelum itu kita harus health check dulu mana yang sakit, mana yang tidak memberikan nilai tambah, itu diobati. Ya, bahkan kadang-kadang ya harus ke gym, harus lari, kita harus sakit dulu, kita harus exercising dulu agar lebih sehat. Ya, namun kadang dalam kondisi yang baik hal ini lupa. Ya, kita sama lah kalau lagi kondisi nyaman, malas olahraga, makannya yang enak-enak aja gitu ya. Tapi ketika sudah sakit baru sadar, saya harus olahraga. Ya, itu udah agak telat ya. Karena kita udah keburu sakit gitu. Sama kondisi bisnis juga gitu. Biasanya kita baru sadar ketika ekonomi lagi downturn, lagi sulit, baru kita sadar, oh iya ya kita harus begini. Padahal itu harusnya dilakukan secara terus-menerus. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, baik. Menarik sekali, Pak, dari diskusi ini. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini sendiri untuk di Indonesia sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa supply chain-nya banyak hal yang bisa dilakukan perbaikan. Banyak sekali. Nah, mungkin bisa dikasih beberapa tips bagaimana cara mengelolanya. Oke. Yang pertama adalah lakukan supply chain health check. Periksa inbound bisnis proses Bapak. Ya, mulai dari sourcing, memilih supplier Bapak, pengadaannya, lihat barang-barang yang Bapak beli, apakah langsung terpakai, apa jangan-jangan salah beli dan menjadi dead stock. Lihat lagi freight cost-nya, kalau bisa minggu depan, kenapa harus air freight hari ini? Itu cost-nya bisa 20-30% Pak bedanya. Ya, periksa, teliti inbound bisnis proses Bapak, optimize di sana dengan konsep downtime tadi yang saya jelaskan. Terus lihat juga outbound Bapak. Ketika sudah di-receive, ya, barang tersebut disimpan di mana? Apakah lokasi penyimpanannya optimal? Jangan Bapak mengoperate 1000 meter gudang, tapi yang fast moving itu hanya 10%, Pak. Sisanya dead stock. Untuk apa Bapak menyewa gudang mahal-mahal untuk barang dead stock bahkan tidak lagi digunakan oleh perusahaan? Ya, kalau bisa segera lakukan write off. Ya, menjadi pundi-pundi pendapatan perusahaan jika diizinkan. Tapi kalau barang milik negara harus ada prosesnya. Tapi yang jelas, pastikan Bapak barang yang dibeli, disimpan itu untuk dipakai.
gudang itu bukan tempat akhir. Dia adalah tempat waiting to be used. Ya, jadi ketika lay down di gudang, tanyain ini barang kapan keluar. Mulai dari cek ya kesehatan gudang itu mulai dari barang yang paling nggak keluar-keluar. Dead stock, over stock. Habisi itu. Jangan diamkan. Ya, jangan sampai tadi warehouse udah sewa gitu ya, mahal pula. Tapi kebanyakan slow moving and dead stock itu kerugian bencana besar. Itu kurangi. Nggak relevan gitu ya. Kalau memang terpaksa itu adalah, oh sorry Pak, itu adalah insurance material. Material itu memang tidak terpakai karena untuk mengcover unit utama kami. Maksimalkan barang yang seperti itu di gudang milik sendiri. Ya, udah tahu nggak bergerak ngapain di tempat sewa. Ya, optimize di gudang area aset tanah milik Anda sendiri agar storage cost-nya murah, efisien. Ya. Terus juga ketika picking, jangan sampai data warehouse Bapak itu amburadul. Akhirnya picking time jadi lama. Apalagi di-declare hilang. Ya. Beli lagi, pas sudah mau dikirim, loh, ketemu. Nah, itu sering terjadi tuh. Kenapa? Karena data inventory dan warehouse tidak akurat. Lamanya proses picking, lamanya proses shipping, udah dikirim salah kirim ke lokasi yang berbeda atau barang yang dikirim itu salah atau damaging. Itu semua cost. Optimize itu bisa direduce Pak. Ya, belum lagi reversalnya. Jangan sampai tim Bapak ketika reversal menerima barang komplain dari customer asal terima saja tanpa deklarasi yang tepat. Ya, dibilangnya rusak padahal nggak rusak. Gitu ya. Ya, kita lihat garansi policy-nya, kita lihat receiving atau buyback bukan buyback ya, reversal policy-nya. Pastikan paham karena ketika reversal itu ketika penerimaan kembali itu sangat penting di garda depan, Pak. Ya, declaration-nya harus penting dan memahami. Lakukan health check inbound, outbound, dan reversal dengan baik. Temukan sakitnya apa. Obati sakitnya dengan benar. Jangan semua sakit dikasih obat penurun panas, Pak. Ya, apa-apa penurun panas. Padahal sakitnya di mana gitu. Optimize itu. Dan ini buat saya, ini bukan hanya dalam kondisi sulit, ya. Ini tetap harus dilakukan dalam kondisi baik. Gitu, Pak. Jadi banyak sekali opportunity, tadi saya sudah sangat rinci Pak ya, itu sangat detail how to optimize your supply chain cost. Di mana untuk beberapa industri, supply chain cost itu bisa sampai 40-50%. Jantungnya ya, bahkan untuk barang-barang FMCG yang sangat kompetitif Pak. Kenapa Bapak sering ganti-ganti sampo Pak ya? Karena apa? Karena di sebelah istri-istri kita itu ketika comparing produk, loh ini lagi diskon 100 perak, ganti itu preferensi pembelian. Itu bulan ini pakai brand A, besok brand B. Kenapa? Oh, lagi diskon 500 perak, Pak. Jangan-jangan 500 perak gara-gara ada peningkatan biaya logistik yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Ya. Sekarang tentu upah tenaga kerja kita pasti naik. Energi, BBM naik. Ya. Maintenance cost naik. Nah, terus apakah segopo-gopo harus dinaikkan juga biaya kita? Nanti dulu. Optimize dulu, Pak. Ya, karena supply chain bisa menjadi faktor penentu dan juga faktor keunggulan perusahaan dibanding pesaing yang lainnya. Terutama untuk bisa ketahanan ya, resilience, bertahan di semua fase, Pak, dalam industri yang bergejolak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin waktunya sudah cukup ya, Pak Benny, atas waktu dan kesempatan. Anyway, sebagai kesimpulannya bahwa supply chain itu sangat penting dipahami bagi kita semua. Jadi, jika kita memahami supply chain dengan baik sebagai aliran proses dari satu sampai dikirim ke customer, kemudian kita pastikan aliran informasi, aliran finance, dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu ketahanan usaha. Dimulai dari hal yang simpel, dimulai dari bagaimana cara menghilangkan, bagaimana cara mengoptimalkan, dan cara memastikan bahwa proses-proses tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien. Gitu. Baik, oleh karena itu kita tutup ya Pak Benny, dan di lain waktu dan kesempatan kita akan diskusi lagi tema-tema menarik lagi yang lainnya. Terima kasih Pak Benny. Siap, sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih.